Baik Karisma Kids, saatnya kita mau memuji Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita mau semangat, antusias memuji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom teman-teman. Hai. Hari ini saya akan menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Haleluya, Pada suatu hari, ada salah satu murid Yesus yang tidak percaya akan kebangkitan Yesus. Dia bernama Thomas. Thomas tidak percaya akan kebangkitannya Tuhan Yesus sebelum ia melihat Tuhan Yesus dan memasukkan jarinya ke lubang paku yang dipaku ke tangan Tuhan Yesus. Setelah itu, Thomas baru percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Dulu saat Tuhan Yesus mati, lalu bangkit, murid Tuhan Yesus yaitu Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus bangkit. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas memasukkan jarinya ke lubang paku di tangan Tuhan Yesus, dan Thomas baru percaya bahwa Yesus telah bangkit. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Ini gambar Thomas. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya." Lalu 8 hari kemudian Yesus kembali ke rumah itu, dan di situ ada Thomas. Maka berkatalah Yesus pada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Hai teman-teman, kita mau cerita soal Thomas. Thomas saat dengar Tuhan Yesus bangkit, Thomas tidak percaya. Kata Thomas, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak percaya." Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas memasukkan jarinya ke dalam tangan Tuhan Yesus yang berlubang, baru Thomas percaya. Bangkit, percayalah, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom. Shalom. Selamat sore anak-anak. Kita bertemu lagi di dalam ibadah Karisma Kids. Sore hari ini Bu Tuti ditemani Kak Risa dan Bu Fitri. Kami mau menemani kalian di dalam ibadah sore hari ini. Dan sebentar lagi kita akan mengucapkan janji Karisma Kids. Janji Karisma Kids. Saat berdoa, aku tutup mata, ikut memuji Tuhan, dan mengucapkan haleluya, amin, puji Tuhan. Dan aku tidak main-main dalam doa. Saat memuji Tuhan,
Aku ikut bernyanyi, bersuara, dan mengikuti tarian dengan semangat. Saat dengar firman Tuhan, aku tidak jalan-jalan, tidak ngobrol dengan teman, tidak main HP. Karisma Kids for Jesus. Yes, yes, yes. Anak-anak, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa dulu. Kita tutup mata dan lipat tangan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada sore hari ini kami berkumpul untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Mari Bapa, Engkau tolong ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Mari Engkau memberkati anak-anak-Mu yang setia senantiasa mengikuti ibadah. Dan biarlah Engkau juga memberkati orang tua mereka yang selalu setia menyertai mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah ini. Haleluya, amin. Anak-anak, mari kita berdiri, naikkan pujian Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya, sampai habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Anak-anak, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita naikkan pujian TAAT, taat. T-A-A-T
Anak-anak, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan semangat. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, Yesus Kupanggil. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan membesarkan nama-Mu. Amin. Kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati-Mu. Amin. Berfirmanlah Roh Kudus, kami siap mendengar dan kami siap melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang hebat, gimana kabarnya hari ini? Wah, pasti semuanya sehat, semuanya bersuka cita ya. Gimana, udah siap dengar firman Tuhan? Mari kita dengar bersama-sama ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas kumpul rejeki? Walau si semut kecil, Allah Bapa cukupi orang yang percaya, jangan khawatir. Nah, semut, kita mau belajar dari hewan ini. Terambil dari Amsal 30 ayat 25. Adik-adik bisa siapkan Alkitab, buka Amsal 30 ayat 25 atau bisa lihat di layar ini ya. Amsal 30 ayat 25. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Siapa yang di sini belum pernah melihat semut? Pasti semuanya udah pernah dong ya. Semut itu hewan yang tidak besar, dia kecil. Walaupun mungkin ada ukuran semut yang besar, tetapi semut termasuk hewan yang berukuran kecil. Nah, si semut ini walaupun dia kecil, tetapi kita bisa belajar banyak hal dari semut. Kira-kira apa aja ya? Misalnya, semut itu selalu membawa makanannya bersama-sama. Dia tidak pernah membawa makanannya sendiri. Dia selalu memanggil temannya dan mereka saling membantu dalam membawa makanan. Wah, hebat ya semut ini, saling membantu dan saling tolong-menolong. Mereka itu kan tidak besar, jadi mereka mengumpulkan makanannya
sedikit demi sedikit. Kita juga bisa belajar dari hal ini loh adik-adik. Misalnya kita menginginkan sesuatu hal, kita harus mengumpulkannya sedikit demi sedikit. Kumpulkan dahulu, lalu kita bisa membeli atau kita bisa mendapatkan hal itu. Contohnya, kita kepengen sepeda, tapi kita harus menabung dulu, sehingga nanti kalau uangnya sudah terkumpul, baru deh kita bisa membeli. Misalnya juga, kalau mau menghadapi ulangan atau tes, kita bisa belajar sedikit demi sedikit sehingga nanti saat tes kita boleh siap karena kita sudah mempersiapkannya. Semut, dia kecil, tapi dia tidak malas, dia rajin, dia mau berusaha dengan baik, dia pantang menyerah. Nah, kita juga harus belajar ya adik-adik, menjadi anak-anak Tuhan harus rajin, tidak boleh malas, dan kita harus mau untuk berusaha, dan berusaha lagi. Kalau kita jatuh, kita harus bangkit lagi. Misalnya kita belajar naik sepeda nih, kita jatuh, nggak apa-apa, kita harus bangkit lagi. Dan juga kalau kita main segala sesuatu, kita tidak boleh menyerah. Kalau kita bermain segala sesuatu, kita juga nggak boleh nyerah gitu aja. Misalnya kita kalah terus kita mikir, udah aku nggak mau main lagi, aku kayaknya kalah. Terus belajar juga, udah aja aku belajarnya, aku tuh capek, itu udah cukup. Eits, kita harus belajar dari semut. Mereka pantang menyerah. Pagi hari, siang hari, malam hari, mereka mau mengumpulkan makanan secara terus-menerus. Jadi, kita anak-anak Tuhan juga harus begitu ya. Apalagi ya yang bisa kita pelajari dari si semut? Mereka itu mau menyapa teman-temannya. Kita bisa lihat kalau semut bertemu satu dengan lainnya, mereka itu tek gitu ya. Jadi mereka itu mau menyapa temannya. Mereka nggak sombong, mereka juga ramah. Kita anak-anak Tuhan juga harus begitu loh. Kalau kita ketemu teman kita, ketemu guru, mungkin ketemu pendeta, ketemu tetangga, kita harus menyapa dengan ramah dan bersukacita. Dan kita juga belajar dari semut. Walaupun dia kecil, tapi dia tercatat loh dalam Alkitab. Wah, keren dan mantap ya. Kita anak-anak Tuhan yang masih sekolah minggu ini, kita juga umurnya belum banyak loh. Kita masih dibilang anak kecil, tetapi jangan salah, anak kecil itu tidak bisa diremehkan. Anak-anak Tuhan semuanya hebat. Anak-anak Tuhan bisa menjadi contoh dan teladan yang baik seperti semut. Walaupun dia kecil, tapi bisa memberikan teladan dan contoh yang baik. Jadi yang bisa kita contohkan, yang bisa kita teladankan dalam kehidupan sehari-hari, dalam sekolah minggu, dalam sekolah, dalam keluarga, kita bisa menjadi contoh yang baik dengan perkataan dan perbuatan kita. Kita harus bisa menjadi berkat, menjadi contoh yang baik. Nah, siapa yang di sini siap menjadi berkat dan menjadi contoh yang baik seperti semut? Siapa? Bagus, kita semua mau dan siap ya untuk menjadi contoh yang baik. Kita harus rajin, terus semangat, pantang menyerah, mau menabung, mau berusaha keras, ramah, mau tolong menolong seperti yang semut ajarkan. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita semua harus menjadi saksi yang baik. Saksi-saksi yang baik itu seperti apa ya? Yaitu dengan memberikan contoh-contoh yang baik. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Adik-adik, sekarang waktunya kreativitas. Untuk kreativitas kali ini, adik-adik bernyanyi lalu dibuat video ya. Kita mau bernyanyi Si Semut Yang Kecil. Liriknya ada di atas ya. Si semut yang kecil, buat apakah kamu waktu musim panas
jangan khawatir. Silakan adik-adik bernyanyi dengan semangat. Boleh juga pakai gerakan ya. Jangan lupa videonya dikirim di grup Ibadah Karisma Kids ya. Kakak tunggu semuanya. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah semangat mengikuti ibadah. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan